Bahkan aku dianggap jadi budak-budak Ba'alawi. Ada dianggap jadi budak-budak Ba'alawi. Oh dan, aku ya cocok aja, gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait perkataan dari Gus Kausar. Di mana Gus Kausar ini di dalam ceramahnya mengatakan di depan jamaahnya bahwasanya Gus Kausar ini bangga disebut sebagai budak Ba'lawi. Nah, teman-teman, kenapa ya Gus Kausar ini bangga disebut menjadi budak Ba'lawi? Karena Gus Kausar ini meyakini bahwasanya Habib-habib yang ada di Indonesia ini adalah zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Habib-habib Ba'lawi yang ada di Indonesia ini nasabnya itu terputus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan yaitu tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Apakah Gus Kausar ini tidak berpikir bahwasanya NU saja sejarahnya sudah dibelokkan? Bahkan ya teman-teman, mereka ini para oknum Habib Ba'lawi ini juga membelokkan yang namanya adalah sejarah. Bukan itu saja, mereka juga mengklaim bahwasanya Indonesia ini milik Aulia Tarim dan Pulau Jawa adalah pintu masuk Aulia Tarim. Bahkan tanah Pasundan juga diklaim milik Habib. Tidak itu juga, mereka ini seakan-akan agama Islam ini dibuat berkasta-kasta dan kasta yang paling tinggi menurut mereka adalah keturunan Nabi SAW, yaitu dari Habib-habib Ba'lawi. Nah, maka dari itu teman-teman, kita jangan mau diperbudak oleh mereka, diinjak-injak oleh mereka, sejarah dibelokkan, membuat makam palsu, dan mereka juga membelokkan sejarah yaitu Pangeran Diponegoro adalah diba'lawikan. Bukan itu saja ya teman-teman, mereka juga mengklaim bahwasanya lambang negara Indonesia ini adalah buatan Habib. Lalu kemudian mereka juga mengklaim bahwasanya para Habib ini ikut memerdekakan yaitu Republik Indonesia. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah sebagai contoh yang mereka klaim yaitu Indonesia ini seakan-akan milik para Habib-habib Ba'lawi. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita ini jangan sampai dibodoh-bodohi oleh mereka dan jangan sampai kita ini diperbudak oleh mereka seakan-akan mereka ini adalah paling mulia, padahal orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video dari Gus Kausar yang dimana Gus Kausar ini bangga menjadi sebagai budak para Habib-habib. Oke, mari kita simak videonya. Bahkan aku dianggap jadi budak-budak Ba'alawi. Ada dianggap jadi budak-budak Ba'lawi. Oh dan, aku ya cocok aja, gak masalah, gak masalah. Arabnya apa? Santai aja. Orang awake dhewe biasa memperbudak orang. Sesekali dianggap budak ya bagus. Syukur-syukur awake dhewe benar-benar nekani hukukil ubudiyah, hak kehambaan kebudakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ora masalah, cocok-cocok aja. Aku ya tenang aja. Oh, ngono tok aku. Aku ngono tok takbir wis lali aku. Aku lali santai aja. Karena rasa sakit kita akan cibiran orang lain itu hanya karena kebodohan dan ketololan kita. Kamu itu siapa? Ya Abdurrahman Al-Kausar. Man anta? Kamu itu siapa? Kamu bukan siapa-siapa. Rasulullah saja dicibir, ulama-ulama kita saja dicibir, masyayikh kita saja diolok-olok. Lah kowe kok tersinggung? Kowe iki sapa? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Aku ya orang duwe, kula niki mboten pondokan Yaman apa piye. Mboten nate. Kula niku mboten nate. Mek kula niku menganggap bahwa gegeran nasab itu tidak produktif. Mergo Rasulullah itu selalu meminta kita untuk kompak rukun demi besarnya Islam. Awake dhewe saiki moro-moro geger mek gara-gara ngono kuwi. Mas yo Gus Fahmi anak kiai, tapi nek ora sangar gak jaduk, ora ampuh, ora ngalim, lagi apa? Artinya bahas nasab itu dari dulu tidak ada gunanya. Kula niku ngertos bahwa misalnya kados kula mawon ya, aku daripada ngrasani wong gak ngrasani awakku dhewe. Kula ngertos bahwa aku ki anake sapa, putune sapa, mbahku sapa. Wes sampe dawa sampe ana bahasa Brawijaya. Ngertos mboten? Refleks kula. Ayo, putune Brawijaya iki aja sampai konangan wong. Sebabnya sampai konangan wong lucu tenan. Zaman kuno raja-raja tumpakane Garuda.
Awake dhewe saiki tumpakane mio kreditan. Biyen dolanan wesi wong-wong gawe tangan tok. Saiki awake dhewe kena peniti misuh-misuh. Kan aneh. Putune wong sangar terus mbahasan tekan awake dhewe pekok. Paham ora? Terus kemudian kita membahas betapa luar biasanya kakek-kakek kita. Niku nek diurut-urut malih sampai tiang-tiang sing kula dhewe wedi. Makanya kula mboten nate bahas. Dan itu memang sama sekali nggak penting. Mergo sak hebat-hebate mbah-mbah awake dhewe nek awake dhewe pekok ya pekok ae. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya perkataan dari Gus Kausar yang dimana beliau ini bangga menjadi yaitu budak-budak Ba'lawi. Padahal ya teman-teman, mereka ini sedang menjajah yaitu lewat jalur agama. Kita sudah bisa melihat ya teman-teman ketika berceramah mereka ini, apa yang mereka ucapkan itu adalah dusta, mengklaim sana sini tanpa bukti. Yang paling parah adalah mereka ini mengaku sebagai zuriat Nabi SAW. Lalu kemudian mana buktinya? Apakah sudah terverifikasi? Lalu kemudian disuruh tes DNA, mereka ini banyak mengelak. Katanya tes DNA haram lah, itulah. Semestinya mereka ini takut dengan tes DNA. Dan dengan tesisnya Kiai Maiduddin Al-Bantani ini bisa mencerdaskan kaum muslimin dari perbudakan, dari pembodohan oleh oknum-oknum Habib, yang dimana oknum-oknum Habib ini ketika berceramah sangat jauh sekali dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mereka lebih membanggakan yaitu nasab-nasab dari golongan mereka, dan mereka juga mengatakan bahwasanya datuk-datuk mereka ini adalah para waliullah, memiliki karomah, keramat dan lain-lain. Yaitu keramat yang paling tidak masuk akal adalah yaitu Faqih Al-Muqaddam Mi'raj 70 kali sehari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak itu juga ya teman-teman, mereka juga mengarang-arang yaitu kisah karangan bebas dari oknum Habib, yang dimana mereka ini bisa menurunkan rantai emas dari langit. Ini adalah pembodohan ya teman-teman. Ini adalah khurafat yang tidak masuk akal, dan ini bukan karomah. Nah maka dari itu teman-teman ya, Kiai Maiduddin Al-Bantani ini curiga dengan oknum-oknum Habib ini yang mengatasnamakan Rasulullah SAW. Bahkan mereka ini kalau berceramah juga seakan-akan membela masyarakat, membela rakyat bersama rakyat. Tapi pada hakikatnya mereka ini mengadu domba antara rakyat dengan pemerintah. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu penjelasan dari Kiai Maiduddin Al-Bantani. Dengan ayat qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, kemudian al-qurbanya dibelokkan kepada habaib. Emang habaibnya siapa? Turunan Nabi katanya. Kata siapa? Turunan Nabi itu harus bisa diverifikasi berdasarkan 1, kitab nasab, 2, kitab sejarah, 3, tes DNA. Kitab nasab putus, tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat habaib ini sebagai keturunan Nabi sampai mereka mengaku di abad 9. Tidak ada. Kitab sejarah tidak ada susunan nama-nama dari leluhur mereka para habaib ini yang dicatat dalam sejarah. Mereka bikin sendiri sejarah-sejarah mereka, katanya seorang imam, seorang mujtahid mutlak, seorang waliullah, tapi ketika diteliti di dalam kitab-kitab yang ada pada zamannya masing-masing tidak ada. Secara tes DNA melenceng kemana-mana. Tes DNA-nya keluarga Nabi yang ada sekarang keturunan G1, dia tes DNA-nya G, golf, gatel. Lalu mereka mengaku turunan Nabi berdasarkan apa? Orang mengaku ya boleh-boleh saja, tapi pengakuan itu harus ilmiah. Ilmiah dalam filsafat itu mempunyai syarat. Pertama, dia harus logis, verifikatif, pragmatif. Ini nasabnya para habaib tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena dia mengaku di abad ke-9 tentang orang-orang yang ada di abad ke-4 Hijriah, sementara di abad 4 Hijriahnya sudah ditulis nama-nama keluarga Nabi, nama-nama keturunannya, katanya mereka keturunan Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Ubaid. Sementara di kitab nasab yang ada di abad 4, anaknya Ahmad bin Isa tidak ada yang namanya Ubaid. Anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu berdasar apa mereka mengaku turun Rasulullah dari Ahmad bin Isa? Padahal Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubaid. Sederhana sekali. Hanya begitu saja sebenarnya. Kitab-kitab yang ada di abad ke-4
Siri Silsilatul Alawiyah di abad kelima, Tahdibul Amsad Al-Majdi Muntaqilatul Talibiyah tidak mencatat Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Di abad ke-6 seorang ulama ahli sunnah wal jamaah madzhab Syafi'i, pengarang tafsir Mafatihul Ghaib, namanya Imam Al-Fakhrur Razi, di dalam kitab nasabnya yang bernama Asy-Syajaratul Mubarakah menyatakan anaknya Ahmad bin Isa hanya 3. Pertama Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada yang bernama Ahmad. Begitu pula kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-7, Al-Fakhri, Al-Asili. Di abad ke-8 ada kitab As-Sabatul Musal. Ini semuanya kitab nasab. Yang saya sebutkan ini kitab nasab. Di abad ke-9 ada Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Wusta, Umdatul Talib Al-Sugra. Semuanya tidak mencatat Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaid tidak. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya beberapa penjelasan yang sangat singkat yang mudah kita pahami, yaitu dari Kiai Imaduddin Al-Bantani, bahwasanya mereka ini tidak terverifikasi, tidak terbukti secara ilmiah, yaitu nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Namun mereka ini bersambung mentok kepada Ubaidillah, bukan kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu teman-teman ya, kita jangan sampai tertipu dengan omongan-omongan mereka, yaitu dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan dan khurafat-khurafat, dongeng-dongeng khurafat karangan bebas dari mereka. Di antara doktrin-doktrin yang mereka ucapkan di kalangan kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin adalah, jika kalian tidak mencintai Habib, maka kalian nanti masuk neraka. Jika kalian tidak mencintai Habib, maka kalian nanti tidak dapat syafaat dari para Habib, para ahlul bait. Nah teman-teman, jadi doktrin-doktrin seperti itu yang membuat para kaum muslimin, terutama adalah orang asli pribumi ini, takut dan ikut saja dengan Habib Ba'alawi ini. Padahal mereka ini ceramahnya sangat menyesatkan kaum muslimin. Tidak ada dalilnya sama sekali ketika berceramah, hanya dongeng-dongeng khurafat. Kalau mereka ini benar-benar keturunan Nabi SAW, mereka pasti akan mengikuti, yaitu apa yang mereka ikuti, yaitu Rasulullah SAW. Tapi ternyata mereka ini tidak mengikuti Rasulullah SAW. Malah mereka ini membuat perkara-perkara yang baru dalam agama, lalu kemudian mengajak kaum muslimin untuk meminta kepada kuburan, meminta kepada orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.